Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fabel. Sebelum ke materinya, apakah kalian pernah membaca cerita Simba Singa yang Bijaksana? Ulat yang Sombong? Kancil dan Buaya? Atau Rubah dan Burung Bangau? Dari semua judul cerita tersebut termasuk dalam teks cerita fabel. Lalu apa sih pengertian dari teks cerita fabel itu? Teks cerita fabel merupakan teks yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Atau lebih tepatnya, cerita fabel itu merupakan cerita dengan tokoh binatang. Selanjutnya adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Seperti watak manusia ya. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam, bisa berupa hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Dan yang keenam, mengandung amanat serta pesan berharga untuk pembaca. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembaca. Unsur-unsur fabel. Tema. Tema merupakan ide pokok atau inti cerita. Yang kedua, tokoh atau pemeran dalam cerita. Tokoh dalam fabel terdiri dari tokoh protagonis atau baik, tokoh antagonis atau jahat, tokoh tritagonis atau penengah, dan tokoh figuran atau pemeran pembantu. Yang ketiga, ada penokohan, yang merupakan sifat, karakter, watak yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Yang keempat, latar. Latar merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa, baik berupa latar tempat, waktu, suasana, yang ada dalam cerita fabel. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang, seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, dan singa, buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar yang berupa hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, misalnya bisa di rumah atau di jalan raya. Contohnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Selanjutnya, ditinjau dari kemunculan pesan, fabel dibedakan menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Selanjutnya adalah menceritakan kembali isi fabel. Berikut ini contoh dari fabel yang berjudul Semua Istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu, langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian,
Air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba! Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di bawah bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi, seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang, masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang. Seperti ini. Ups, maaf kakimu pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak merasakan hujan, Ulu. Lihatlah aku tinggal di dalam bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air. Mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisi, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa sangat kencang. Burung pun menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari Ulu? Apa yang kau maksud burung? Tentu saja aku bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan. Tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah.
Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-teman. "Maafkan aku, burung," ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. "Maafkan aku, semut, ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu." Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukai kembali. Setelah membaca dan mendengarkan fabel yang berjudul Semua Istimewa, mari kita menentukan tokoh dan watak tokoh dari fabel yang berjudul Semua Istimewa. Tokoh yang pertama yaitu Ulu. Ulu memiliki watak sombong dan tidak peduli dengan perasaan teman-temannya. Selanjutnya yaitu ikan. Ikan memiliki watak tokoh, sabar, dan tabah. Yang ketiga, semut. Semut juga memiliki watak sabar dan tabah. Selanjutnya, burung. Burung memiliki sifat yang bijak dan baik hatinya, sehingga menyadarkan Ulu bahwa pentingnya untuk menghargai terhadap sesama teman dan tidak saling membedakan satu sama lain. Karena semua merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Demikian materi pada video kali ini. Untuk materi struktur dan ciri kebahasaan yang ada pada teks fabel akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sekian. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.